Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah anak-anak, perkenalkan, nama saya Ato Eza Ashari. Di sini saya berlaku sebagai wakil kesiswaan. Dan di sini saya akan membacakan ketentuan pelaksanaan tata tertib MTS Plus Al-Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Ketentuan pelaksanaan tata tertib MTS Plus Al-Azhar. Menimbang A. Bahwa dalam rangka meningkatkan tata kehidupan sekolah dan serta kedisiplinan di MTS Plus Al-Azhar perlu adanya ketentuan tata tertib. B. Bahwa untuk terciptanya suasana kegiatan proses belajar perlu kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Mengingat A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. C. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Nasional. D. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan ke peserta didik. Perhatikan A. Program kerja MTS Plus Al-Azhar tahun ajaran 2020-2021. B. Rapat koordinasi bidang kesiswaan tahun ajaran 2020-2021 memutuskan menetapkan ketentuan pelaksanaan tata tertib MTS Plus Al-Azhar. Bab pertama, pendahuluan. Madrasah mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan proses pendidikan. Pendidikan itu sendiri berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Proses pendidikan di madrasah dapat berlangsung baik apabila warga madrasah berhasil mengupayakan suasana madrasah yang kondusif. Banyak faktor yang perlu dan harus ditumbuh kembangkan dalam menciptakan suasana madrasah yang kondusif, antara lain keimanan dan ketakwaan, kejujuran, ketertiban, kedisiplinan, keteladanan, keamanan, suasana demokratis, kebersihan, kesehatan, keindahan, sopan santun, kepedulian, keterbukaan, dan kebersamaan. Salah satu peraturan yang harus ada dalam upaya menciptakan suasana madrasah yang kondusif adalah tata tertib madrasah. Tata tertib madrasah disusun untuk mengatur tingkah laku dan sikap peserta didik dalam pergaulan di madrasah, baik dengan sesama peserta didik, guru, staf tata usaha, maupun masyarakat di lingkungan madrasah. Dalam tata tertib peserta didik ini membuat hak, kewajiban, larangan, dan sanksi. Selanjutnya, bab kedua tentang kehadiran peserta didik di madrasah. 1. Hadir di madrasah 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. 2. Peserta didik terlambat hadir wajib melapor kepada guru piket. 3. Peserta didik yang berhalangan hadir wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dari orang tua atau wali. Apabila sakit, melampirkan surat keterangan dari dokter. 4. Peserta didik yang tidak hadir di madrasah tanpa keterangan akan dikenakan sanksi dari madrasah. 5. Peserta didik yang sudah hadir di madrasah tapi karena sesuatu sebab tidak dapat mengikuti proses pembelajaran sampai selesai, wajib memberitahukan atau meminta izin terlebih dahulu kepada guru piket. 6. Peserta didik harus mengikuti proses pembelajaran minimal 90% setiap mata pelajaran. Selanjutnya, bab ketiga tentang proses pembelajaran. 1. Peserta didik wajib mengikuti keseluruhan proses pembelajaran yang telah dijadwalkan madrasah. 2. Full day class. 3. Setiap hari proses pembelajaran diawali dan dengan mengikuti vocabulary atau memorize of Al-Quran bersama. 4. Semua siswa harus mengikuti apel pagi, upacara bendera, dan senam pagi. 5. Masuk kelas harus dalam keadaan tenang dan diawali dengan membaca doa bersama dan dipimpin oleh ketua kelas. 6. Semua siswa harus mengikuti salat duha berjamaah di Masjid Jami. 7.
Setiap hari Jumat, peserta didik diwajibkan sholat Jumat berjamaah di Masjid Jami. 8. Setiap pergantian jam pelajaran dimulai dan diakhiri dengan salam. 9. Peserta didik tidak diperkenankan meninggalkan kelas selama proses pembelajaran berlangsung, kecuali mendapat izin dari guru mata pelajaran. 10. Apabila guru sedang mengajar, peserta didik dilarang mengerjakan tugas mata pelajaran lainnya. 11. Peserta didik wajib membuat tugas yang dibuat guru mata pelajaran dengan baik dan tepat waktu. 12. Peserta didik wajib mengikuti berbagai kegiatan madrasah yang ditugaskan oleh guru mata pelajaran untuk prestasi pribadi atau nama baik madrasah. Selanjutnya, bab keempat tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan madrasah. 1. Peserta didik wajib turut berpartisipasi memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, ketakwaan, kesehatan, kerindangan, dan keharmonisan madrasah. 2. Peserta didik dilarang membuat keributan di dalam kelas hingga mengganggu kelas yang lain. 3. Peserta didik dilarang membuang sampah sembarangan, menulis atau mengotori meja, tembok, kamar mandi, dan tempat lain dalam lingkungan madrasah dengan menggunakan spidol, tip X, cat atau pilok, atau alat lainnya. 4. Peserta didik dilarang merusak kelengkapan kelas, hiasan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan madrasah. 5. Sebelum dan setelah proses pembelajaran, peserta didik wajib membersihkan kelasnya masing-masing sesuai dengan jadwal piket yang ada. 6. Peserta didik dilarang menempelkan gambar yang tidak bermanfaat dan tidak ada hubungan dengan proses pembelajaran di dinding, jendela, atau di dalam kelas. 7. Peserta didik wajib menjaga dan memelihara peralatan dan prasarana kelas, laboratorium komputer, dan perpustakaan. Kerusakan atau kehilangan peralatan atau prasarana tersebut yang dilakukan oleh peserta didik wajib diganti oleh peserta didik yang bersangkutan. Selanjutnya, bab kelima tentang ketahanan dan keamanan madrasah. Yang pertama, peserta didik wajib memelihara ketahanan dan keamanan madrasah terhadap ancaman atau gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dengan tidak bermain hakim sendiri atau sewenang-wenang. 2. Peserta didik dilarang membawa senjata tajam, senjata api, dan alat lain yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Contoh seperti buku atau kaset, VCD, DVD porno, rokok, narkoba, dan peralatan make up. 3. Peserta didik dilarang membawa handphone atau smartphone atau alat elektronik lainnya di lingkungan madrasah, kecuali ada instruksi dari guru mata pelajaran untuk menunjang pembelajaran. 4. Peserta didik dilarang keras berkelahi antar sesama peserta didik atau tindakan kekerasan lainnya di dalam kelas atau di lingkungan madrasah yang dapat membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain. 5. Peserta didik dilarang menerima tamu kecuali setelah mendapat izin dari guru piket. Selanjutnya, bab 6 tentang sikap, perilaku, dan pakaian peserta didik. 1. Peserta didik wajib berlaku sopan, saling menghormati terhadap sesama peserta didik, guru, staf tata usaha, dan masyarakat madrasah, serta membudayakan salam. 2. Peserta didik dilarang mengucapkan kata-kata kasar dan kotor. 3. Peserta didik dilarang melepas sepatu selama di lingkungan madrasah, kecuali ada instruksi dari guru. 4. Peserta didik bersikap jujur, sportif, berani bertanggung jawab, mengakui kesalahan dan menerima sanksi yang diberikan akibat perbuatannya. 5. Peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam yang benar dan sopan, sesuai dengan ketentuan. 6. Jaket, sweater,
rompi, dan topi dilarang digunakan di lingkungan madrasah. 7. Pakaian olahraga hanya dapat dipakai pada saat kegiatan olahraga dan kegiatan madrasah lainnya yang telah ditentukan oleh pihak madrasah. 8. Peserta didik pria dilarang berambut gondrong atau panjang melebihi kerah baju. 9. Peserta didik dilarang mengecat atau mewarnai rambut. 10. Peserta didik pria dilarang menggunakan kalung, gelang, anting-anting, dan ikat pinggang yang berkepala besar. 11. Peserta didik wanita dilarang menggunakan perhiasan yang berlebihan. 12. Peserta didik dilarang bertindik maupun bertato. Selanjutnya, bab 7 tentang organisasi peserta didik. 1. Di madrasah hanya ada satu organisasi peserta didik, yaitu OSIS atau organisasi peserta didik intrasekolah. Setiap peserta didik wajib menjadi anggota aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan OSIS. 2. Organisasi ekstrakurikuler di madrasah yang diperbolehkan sesuai dengan izin kepala madrasah antara lain: A. Sepak bola, B. Voli, C. Badminton, D. Seni bela diri, E. PMR, F. Pramuka, G. Airsoft gun, H. Seni musik, musik dan hadroh, I. Kelas olimpiade dan KSM, J. Pidato 4 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. 3. Peserta didik dilarang membawa pengaruh organisasi luar atau berpolitik praktis di lingkungan madrasah. Selanjutnya, bab 8 tentang hubungan antara peserta didik, guru, dan staf tata usaha. Pertama, hubungan antara peserta didik bersifat persaudaraan yang akrab secara kekeluargaan. 2. Hubungan antara peserta didik dengan guru dan staf tata usaha seperti orang tua dan fasilitator. 3. Hubungan yang tidak serasi yang menimbulkan pertengkaran baik sendiri atau kelompok harus diselesaikan dengan musyawarah serta menghindari penyelesaian secara kekerasan. Selanjutnya, bab 9 tentang kewajiban administrasi madrasah. Yang pertama, peserta didik wajib memberikan data pribadi atau administrasi yang sebenarnya dalam angket atau wawancara madrasah yang disiapkan oleh pihak madrasah. 2. Peserta didik harus memenuhi kewajiban administrasi keuangan sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan dari madrasah. Apabila ada keterlambatan, orang tua atau wali diharapkan memberitahukan kepada pihak madrasah. Ketiga, peserta didik wajib memelihara buku raport, kartu komite, dan buku-buku yang dipinjamkan pihak madrasah dengan baik. Selanjutnya, bab 10 tentang hak dan kewajiban peserta didik. Yang pertama, setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dan sebaik-baiknya dari pihak madrasah. 2. Peserta didik berkewajiban menjaga nama baik madrasah, baik di dalam maupun di luar lingkungan madrasah. Ketiga, peserta didik dilindungi haknya oleh madrasah dari tindakan atau perilaku sewenang-wenang yang dapat merugikan pribadinya. Keempat, peserta didik berhak mengadukan masalah, menyampaikan keluhan secara lisan maupun tertulis kepada guru mata pelajaran, wali kelas, guru BP, wakil kepala madrasah, dan kepala madrasah untuk mendapat tanggapan dan perhatian. 5. Peserta didik wajib mematuhi tata tertib secara keseluruhan dan bersedia menerima sanksi yang dikenakan sebagai akibat dari sikap, perilaku, dan pelanggaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, bab 11 tentang tata tertib bilingual area. 1. Setiap siswa wajib datang 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. 2. Setiap siswa wajib membawa handbook bilingual. 3. Selama pembelajaran bilingual, siswa diwajibkan memperhatikan guru. Keempat, setiap hari siswa wajib menyetorkan kosakata yang telah ditentukan. 5. Setiap siswa akan diberikan kosakata tambahan sebanyak 3 buah bagi siswa yang tidak dapat menyetorkan hafalan pada hari sebelumnya. 6. Diwajibkan
semua siswa menggunakan bahasa Inggris aktif dalam komunikasi selama proses pembelajaran. Selanjutnya, bab 12 tentang pelanggaran dan sanksi. 1. Sanksi-sanksi akibat pelanggaran peraturan tata tertib madrasah ini sebagai berikut. A. Peringatan lisan dan tertulis dari madrasah yang disampaikan pada pihak orang tua. B. Mendapatkan poin setiap pelanggaran yang dilakukan. C. Skorsing mengikuti kegiatan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. D. Hukuman tertentu. E. Tidak naik kelas. F. Dikembalikan kepada orang tua. Selanjutnya, bab 13. Penutup. 1. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur secara khusus melalui keputusan kepala madrasah. 2. Peraturan tata tertib ini dibuat untuk dipahami, dihayati, dan dilaksanakan dengan penuh pengertian dan kesadaran untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan pendidikan. 3. Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dalam peraturan tata tertib ini, dengan peraturan, petunjuk, serta ketentuan dari Dinas Pendidikan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Mengetahui Kepala Madrasah Miyudin Mustafa STHI, Wakakesiswaan atau Eza Azhari SPDI. Sekian, terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.